Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferga Penoza dengan NIM 85980433 dari Salut Pisang Tinggi. Di sini saya akan membuat video praktek mengajar SD untuk memenuhi tugas dari Bapak Ilham Alias SPD SD MPD dengan mata kuliah pembelajaran tematik terintegrasi di SD. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam, Pak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Apakah kalian sudah sarapan semua? Sudah. Alhamdulillah. Sebelum kita memasuki materi pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa dan berdoa. Silakan ketua kelas mungkin doanya. Tidak ada yang tidak hadir hari ini? Tidak ada. Apakah masih ada yang ingat dengan materi kemarin? Coba Bikis, apa materi kita kemarin? Ya, benar, tentang makhluk hidup. Ada berapa macam makhluk hidup? 3. Ya, yang pertama Manusia. Kedua Hewan. Ketiga Tuhan. Ya benar, jadi kita hari ini akan membahas tentang pertumbuhan. Tapi sebelum kita memasuki materi, kita SBK terlebih dahulu. Siap? Siap. 1, 2, 3. Bersemangat, bersemangat, bersemangat. Fokus dan difokus dan difokus. Saya fokus, saya bisa, saya fokus, saya paham, saya fokus, saya bisa, saya paham. Bersemangat, bersemangat. Fokus dan difokus dan difokus. Saya fokus, saya bisa, saya fokus, saya paham, saya fokus, saya bisa, saya paham. Semangat belajar hari ini. Semangat. Silakan keluarkan buku tulisnya. Siapkan alat tulisnya. Sudah? Siap belajar? Siap. Oke. Jadi materi kita pada hari ini adalah pertumbuhan di lingkungan sekitar. Contohnya yang kita ambil pada hari ini adalah tahapan pertumbuhan padi dan 3 kondisi geografis dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai. Sebelum kita masuk ke materi ini, ada tujuan pembelajaran yang harus kita capai. Ayo, kita baca sama-sama. Yang pertama apa? Siswa memahami tahapan pertumbuhan padi dan benih hingga siap panen.
Kedua, siswa mengetahui ciri-ciri setiap tahapan pertumbuhan padi. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan ciri dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai. Dan yang terakhir, siswa mampu membedakan jenis kegiatan atau tanaman yang sesuai untuk wilayah masing-masing wilayah geografi. Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang harus kita capai adalah ada empat capaian yang harus kita capai hari ini. Oke, kita langsung ke materi ya. Kelihatan? Apakah ada yang tahu tentang pertumbuhan padi? Coba dapat baca. Proses perubahan yang terjadi pada tanaman padi sejak benih ditanam hingga menjadi tanaman dewasa yang siap dipanen. Ya benar, kasih tepuk tangan untuk dapat. Jadi pertumbuhan padi adalah proses perubahan yang terjadi pada tanaman padi sejak benih ditanam hingga menjadi tanaman dewasa. Proses ini meliputi bentuk, ukuran, apalagi serta fungsi dan bagian tanaman seperti akar, batang, daun, dan bunga. Oke, ada berapa tahapan dalam pertumbuhan padi? 3. Yang pertama, tahapan menyiapkan lahan. Oke, siapa yang bisa membacakan yang menyiapkan lahan? Coba aja dibacakan tahapan pertama. Menyiapkan lahan merupakan tahap awal yang sangat penting sebelum menanam padi. Lahan sawah harus dibersihkan dan rumah dan sisa tanaman sedemikian kemudian diolah dengan cara dibajak atau dicampur agar tanah menjadi gembur. Setelah itu lahan diairi hingga mencapai kondisi gembur yang sesuai untuk pertumbuhan padi. Pada tahap ini petani juga biasanya menambahkan pupuk dasar agar tanah. menjadi subur. Ya, jadi tahapan pertumbuhan padi itu yang pertama harus menyiapkan lahan, karena kalau tidak ada lahan kita tidak bisa menanam padi. Jadi syarat utama untuk petani padi adalah harus menyiapkan lahan. Cara menyiapkannya ada dua cara. Yang pertama dibajak atau dicampur. Kalau dicampur itu sering kita lihat di zaman dahulu, karena di zaman dahulu belum ada alat seperti saat ini seperti traktor. Oke, lanjut kita ke tahapan yang kedua. Nah, tahapan kedua. Siapa yang bisa membacakan tahapan kedua? Coba Sipa. Kedua, tahap menanam padi dimulai dengan penyembaian tanah di lahan penyembaian. Setelah bibit diinjak sekitar 20-25 hari, bibit tersebut ditumbuhkan ke dalam tanam dengan baik. Mendapatkan cukup cahaya. Pengendalian hama. Ya, nah jadi tahapan kedua yaitu menanam padi. Jadi padi itu dimulai dari penyemaian benih atau di lahan persemaian. Setelah benih itu ditanam di lahan persemaian, lalu dipindahkan ke lahan utama. Setelah bibit itu mencapai umur sekitar 20 sampai 25 hari. Dan yang terakhir tahapan apa? Siapa yang tahu? Tahapan memanen. Oke, siapa yang tahu? Siapa yang bisa membacakan? Coba Bilkis dibacakan.
dan digiling menjadi beras. Ya, nah, jadi tahapan yang terakhir adalah memanen padi. Maksudnya kalau memanen padi itu ketika padinya sudah mulai menguning atau padinya sudah mengeras. Baik, lanjut ya. Dari 3 tahapan tadi ada ciri-cirinya anak-anak. Ciri-ciri tahapan pertumbuhan padi. Yang pertama yaitu tahapan perkecambahan. Ciri-cirinya benih mulai tumbuh akar, daun, dan tunas kecil. Jadi benih yang kita tanam di persemaian itu di lahan persemaian nanti akan mulai tumbuh akar dan tunas kecil. Yang kedua tahap vegetatif atau tahap pertumbuhan. Ciri-cirinya padi tumbuh daun, batang, dan anakan. Warnanya mulai berubah menjadi warna hijau dan segar. Dan yang ketiga tahapan pembungaan atau generatif awal. Jadi setelah padi itu tumbuh daun, batangnya mulai besar dan ada anakan, dia akan mengeluarkan bunga. Muncul mulai atau bunga padi di ujung batang dan terjadi penyerbukan dan pembentukan butir atau bulir muda pada padi. Dan tahapan yang terakhir atau tahapan ciri-ciri yang terakhir atau tahapan keempat, tahapan pematangan. Tahapan pematangan ini ciri-cirinya ada tiga. Ini apa? Leo. Bulir padi berubah dari hijau menjadi kuning keemasan. Yang kedua, ketiga, bulir terasa tetap dan siap dipanen. Jadi tahap pematangan itu ada ciri-cirinya yaitu tiga. Yang pertama, bulir padi berubah dari warna hijau ke warna yang kuning keemasan. Jadi kalau padi itu telah menguning, petani sudah mulai memanen padi. Oke. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Sudah mengerti semua? Sudah? Oke, kita lanjut ya. Nah, selanjutnya ada diagram pertumbuhan padi yang setelah kita pelajari tadi. Ayo, siapa yang bisa mengerjakan ke depan? Coba, Sipa, tuliskan ke depan. Ayo kita lihat, kita perhatikan teman kita mengisi diagram pertumbuhan padi. Yang lain perhatikan ya.
juga? Nah, silakan dulu. Ayo, perhatikan ke depan. Apakah jawaban teman kalian yang dijawab oleh teman kalian tadi benar? Benar atau salah? Jadi tahapan yang pertama adalah apa? Petani menyiapkan lahan. Yang kedua, setelah bibit cukup kuat, bibit dipindahkan ke lahan pertanian atau tahap menanam padi. Yang ketiga, tahapan padi sudah menguning, padi dipanen dan dijemur untuk diambil gabahnya. Jadi yang ketiga itu adalah tahapan memanen padi. Jadi ada 3 tahapan. Yang pertama, ayo, apa? Tahapan yang pertama tadi menyiapkan lahan. Yang kedua menanam padi. Dan yang ketiga panen. Oke, ya. Sampai sini sudah mengerti kan? Atau ada yang ingin ditanya? Ya, oke, kita lanjut ke materi berikutnya ya. Nah, sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, kita stretching dulu biar semangat. Ayo, ayo berdiri, kita tepuk semangat dulu. Berdiri semuanya, ayo. Ayo. Siap? Siap? Tepuk semangat. Oke, silakan dulu. Masih semangat untuk belajar? Oke, lanjut ya. Yo, apa judulnya ini? Materi kita berikutnya adalah ya, benar. Jadi materi kita selanjutnya adalah 3 kondisi geografis dataran tinggi, dataran rendah dan pantai. Coba lihat ke depan ya. Ada gambar, ada 3 gambar di depan. Ada gambar apa itu? Dataran tinggi, dataran rendah, pantai. Iya, nah, jadi ada 3 kondisi geografis. Yang pertama dataran tinggi. Dataran tinggi itu tempatnya di mana kira-kira? Gunung. Terus bukit. Ya. Kalau dataran rendah, sawah ya, yang kita tempati pada saat ini kita ada di dataran rendah. Dan yang terakhir apa? Pantai. Pantai ini sering dikunjungi oleh wisatawan. Kita lihat ya. Selanjutnya, ada yang tahu dengan pengertian dataran tinggi? Coba dapat dibaca. Dataran tinggi adalah wilayah yang terletak pada ketinggian lebih dari 500 meter di atas permukaan laut yang meter. Daerah ini biasanya berada di sekitar pegunungan atau perbukitan yang memiliki permukaan tanah yang relatif datar meskipun berada di ketinggian. Ya, nah, jadi dataran tinggi itu adalah wilayah yang terletak pada ketinggian lebih dari 500 meter. Itu disebut dengan dataran tinggi. Contohnya apa itu? Pegunungan, atau kalau di tempat kita itu bukit. Pernah bukit? Nah, jadi di situ dataran tinggi. Dataran tinggi juga memiliki ciri-ciri. Ciri-cirinya ada 5 ciri-cirinya. Yang pertama, terletak di daerah pegunungan atau perbukitan. Yang kedua, ya, dan ketiga, tanahnya subur, cocok untuk pertanian sayur, buah, dan teh. Tapi di tempat kita banyak petani yang menanam kopi. Dan yang keempat, sumber airnya melimpah dari pegunungan. Dan yang terakhir, kepadatan penduduk biasanya lebih rendah dibanding dataran rendah, karena kalau di perbukitan itu jarang atau sedikit penduduknya. Oke, itu ciri-ciri dataran tinggi. Ya, itu dataran rendah. Coba perhatikan ke depan. Ada dataran rendah? Ayo, siapa yang bisa membacakan dataran rendah?
Coba Zilvia dibacakan. Dataran rendah adalah wilayah yang terletak pada ketinggian kurang dari 500 meter di atas permukaan laut Indonesia. Permukaan tanahnya rata atas Atau sedikit bergelombang. sehingga sangat cocok untuk permukaan untuk pertanian. Industri dan kegiatan ekonomi lainnya. Jadi dataran rendah itu wilayahnya terletak di bawah ketinggian 500 atau mulai dari 0 sampai 500 itu dataran rendah. Di situ di dataran rendah itu cocok untuk pemukiman dan pertanian. Jadi kalau untuk pemukiman untuk dataran rendah ini sangat rapat penduduk. Nah, dataran rendah juga memiliki ciri-ciri. Ada 5 ciri-ciri dataran rendah. Yang pertama, ketinggian antara 0 sampai 500 meter. Yang kedua, suhu udara terasa panas dibanding dataran tinggi. Ya, suhunya lumayan panas dibanding di dataran tinggi yang kita rasakan pada saat ini cuacanya atau suhunya panas. Banyak digunakan pusat pemerintahan, industri dan perdagangan. Jadi yang di dataran rendah ini banyak perdagangan, tempat lokasi pemerintahan dan industri. Yang keempat, kepadatan penduduk tinggi karena kondisi geografisnya mendukung kehidupan manusia. Kalau di dataran tinggi tadi penduduknya kurang, kalau di dataran rendah ini padat penduduk. Jadi yang kita rasakan saat ini, penduduk di tempat kita sangat padat. Dan yang terakhir, tanah umumnya subur dan mudah diolah untuk pertanian seperti padi ya. Jadi kalau kita menanam padi lebih baik di dataran tinggi atau dataran rendah? Rendah. Karena di dataran rendah ini banyak petani yang memanfaatkan lahannya untuk pertanian penanaman padi. Nah, selanjutnya atau yang terakhir pengertian pantai. Ayo, siapa yang tahu dengan pantai? Coba, Jian, dibaca. Pantai adalah wilayah pertemuan antara daratan dan lautan yang dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Pantai merupakan bagian dari wilayah pesisir yang terletak paling dekat dengan laut dan bentuknya dapat berubah karena gelombang, arus, serta angin. Ya, benar. Pantai adalah wilayah pertemuan antara daratan dan lautan yang dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Jadi pantai itu tempatnya dekat dengan laut. Pantai juga dijadikan oleh masyarakat tempat wisata atau tempat refreshing orang ke pantai. Nah, pantai juga memiliki ciri-ciri. Ayo, ciri-ciri yang pertama apa? Memiliki tanah berpasir dan suhu udara panas. Ya, memiliki tanah berpasir dan suhu udara yang panas. Tapi di pantai angin laut bertiup cukup kencang dan lemah. Jadi kalau di laut itu atau di pantai itu anginnya cukup deras. Yang selanjutnya dapat terjadi abrasi atau penipisan pantai oleh ombak. Itu disebabkan oleh ombak yang besar. Dan yang keempat, banyak dimanfaatkan untuk perikanan, pelabuhan, tambak garam dan para wisata. Dan yang terakhir, terletak di tepi laut dengan ketinggian tanah rendah mendekati 0 meter dari permukaan laut. Jadi di pantai ini tidak ada penduduk yang tetap. Sampai sini ada yang ingin ditanya? Sudah mengerti semua? Sudah. Baik. Kalau sudah mengerti semua, Bapak akan mengasih soal esai. Oke?
Sudah dapat semua? Sudah? Nah, silakan dikerjakan. Sudah? Silakan dikumpul. Silakan dikumpul. Nah, yang sudah silakan dikumpul kembali ke tempat. Ya. Di sini Bapak akan mengoreksi tugas kalian ya. Ya, di sini Bapak sudah mengoreksi tugas kalian. Bapak bagikan ya. Ada apa? Zelvia, Fahri, Sipa, Jian, Dina, Rezi, Peggy, Aski, Bilkis, Alfian. Sudah? Jadi itulah materi kita pada hari ini. Jadi sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran pada hari ini, kita menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Jadi kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini adalah bahwa kita tahu pertumbuhan padi itu dimulai dari persemaian, penanaman, dan panen. Dan kita juga mengetahui bahwa dataran tinggi itu adalah wilayah yang berada di atas 500 meter, sedangkan dataran rendah terletak di bawah 500 meter. Dan yang terakhir adalah pantai. Pantai berada di tepi laut. Jadi itu poin-poin penting pembelajaran kita pada hari ini. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita menutupnya dengan doa. Silakan ketua kelas pimpin doanya.